Saya cukup stres. Karena materi ini materi yang sebenarnya enak untuk diajak buat berdiskusi. Dan saya rasa ketika zaman para murid, saya rasa modelnya juga untuk mengenal Tuhan itu melalui proses diskusi. Tidak cuma semata-mata satu arah. Tetap ada satu arahnya, tetapi ada masanya untuk berdiskusi. Mengapa? Karena mengenali suatu objek yang sangat agung itu tidak bisa dari persepsi saya atau persepsi salah satu orang saja, tapi persepsi secara kolektif supaya mengenal Tuhan kita dengan tepat. Tapi untungnya ada Tuhan Yesus yang hadir, tapi itu pun masih dibicarakan di antara para murid, betul? Kejadiannya seperti itu. Tuhan Yesus sudah berkarya, dia ngomong, aku ini adalah utusan Bapakku, di mana Bapakku itu tidak terlihat. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa melihat Bapa, iya atau iya? Betul. Jadi kalau ada orang yang, ini saya mengutip yang disampaikan oleh Pak David, jadi kalau sampai ada orang yang ngomong, kemarin saya tidur dan mimpi ketemu Tuhan Yesus. Bermimpi ketemu Allah Bapa, kira-kira masuk akal enggak? Betul ya? Nah, yang hari ini saya mau sampaikan, ini belum dimulai, ini masih pembukaan. Nanti saya kasih kode kalau saya sudah mulai. Yang saya mau sampaikan Bapak Ibu, ini anggaplah nonton National Geographic. Setuju? Jadi dibawa santai supaya saya sendiri tidak tegang. Yang tegang ini saya, tegangnya setengah mati. Tanya sama Bu Evi. Saya tidak bisa tidur, beberapa hari tidak bisa tidur. Pak jangan sering-sering ya Pak ya, pusing saya Pak. Tapi biar Tuhan yang memberikan kekuatan. Amin Bapak Ibu. Baik, kita mulai. Mari disampilkan slide-nya. Untuk Bapak Ibu yang baru, tolong dinikmati aja, dimengerti saja. Kalau kita ini dianggap sesat dan seterusnya, murni karena kita mau mengenal Tuhan secara presisi. Oke, saya ambil satu kalimat dulu. Semakin banyak kita tahu, semakin kita sadar, lebih banyak hal yang tidak kita tahu. Oke? Kenapa? Karena keterbatasan dari otak kita. Kita mau mengerti sejauh apa itu tidak sulit Bapak Ibu. Yang diajarkan Tuhan Yesus sebenarnya adalah contoh bagaimana kita itu mestinya harus berperilaku yang sama. Ingat, kita itu dinilai dari apanya? Dari pengenalan iman kita atau dari perbuatan kita? Kita dinilai dari perbuatan. Bukan karena saya mengimani bahwa Yesus ada, kita masuk surga. Konsepnya tidak seperti itu. Buka-bukaan Alkitab, silahkan. Itu tapi ranahnya Pak David sama Pak Tony yang menjelaskan. Kalau saya menceritakan hal yang sama, nanti Anda bosan. Jadi saya mengambil satu segmen yang tidak diotak-atik oleh Bapak David sama Pak Tony. Juga tidak banyak tidak diotak-atik sama Pak Eras. Tapi Bapak Ibu Anda ingat waktu Pak Erastus dalam seminarnya itu mengundang Pak Rajiman. Pak Rajiman yang berdias, Pak Eras tidak menjelaskan tentang bagaimana perbintangan. PR dari Pak Rajiman yang menjelaskan. Anda cek nanti YouTube-nya, mungkin nanti di YouTube ini linknya di sebelah mana bisa di-sharekan. Oke, saya tidak mengotak-atik apa yang diajarkan Pak David. Saya bukan ngomong kalau apa yang saya ajarkan dengan Pak David, apa yang saya ajarkan dengan Pak Tony berbeda. Enggak, kita sejajar, searah, tapi harus ibaratnya mobil, kita jalan. Saya di ban kiri, biasanya Pak David sama Pak Tony ban kanan. Tapi yang penting kita jalan sama-sama. Tujuannya apa? Mengenal Tuhan kita. Setuju Bapak Ibu? Oke. Yang saya mau bahas ini sebenarnya, boleh ditampilkan slide-nya? Ini dari satu buku, Sapiens. Kenapa saya merindu untuk menyampaikan ini? Karena buku ini akan menjawab kegelisahan anak muda. Mengapa? Karena mereka, Anda nyekolahkan anak Anda, betul. Ada yang anaknya tidak disekolahkan. Sekolah semua kan. Tapi
Ketika Anda sudah menyekolahkan anak Anda, ujung-ujungnya Anda menentang. Yang benar 100% itu cuma Alkitab. Terus bagaimana dengan 9 tahun, pendidikan dasar 9 tahun, mungkinlah sampai kuliah dan seterusnya, apalagi kalau mereka belajar tentang atau mata kuliah, jurusan yang berhubungan dengan antropologi, berhubungan dengan arkeologi. Alkitab itu bisa dibuang sama mereka. Saya tidak mau ketika anak muda menerima pengajaran dari sekolah, terus kemudian mereka memperdebatkan dan ngomong, Alkitab ini salah, saya tidak mau. Kenapa? Anda nyuruh anak Anda sekolah, Anda suruh sekolah itu untuk belajar, iya Pak ya. Tapi ketika bertemu dengan Alkitab, Anda ngomongnya gimana? Yang benar Alkitab. Kok bisa? Diimani, titik. Padahal Tuhan sendiri ngomong bagaimana kita itu harus mencintai Dia dengan segenap akal budi. Betul? Oke, kita masuk lebih dalam. Tetap semua buku, baik itu Alkitab ataupun yang lain, itu selalu ngomong bahwa dunia ini pada mulanya diciptakan. Tidak ada yang perlu diperdebatkan. Betul ada yang menciptakan dunia ini. Otomatis ini adalah satu entitas yang luar biasa, di mana dia mengatur segala sesuatunya, baik dari sisi biologi, kimia, fisika, itu diatur. Siapa? Tuhan kita. Sudah, jangan diperdebatkan, jangan ditentang. Nah, yang saya mau ceritakan lebih lanjut, ini cuma gambar, langsung skip. Kalau di Alkitab kan ngomongnya gini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan seterusnya sampai pada hari yang ke-6 penciptaan manusianya. Saya mau ngomong spesifik di penciptaan manusia. Mari kita lihat sama-sama. Pada mulanya manusia adalah, Anda bisa ngelihat dari jauh. Kalau Anda tidak ngerti nanti slide ini saya izinkan untuk dibagikan. Jadi Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang diajarkan dan diterima oleh anak Anda. Termasuk saya waktu saya duduk di bangku sekolah. Bahwa 6 juta tahun yang lalu itu manusia dan primata itu asalnya satu. Tolong dimengerti bahwa kita itu bukan berasal dari kera, bukan. Nangkep ya? Jadi ini kerabat, nanti ngomong Pak Medwi kerabatnya ketek, bukan kayak begitu tujuannya. Kera dan manusia itu asalnya dari satu hewan, satu spesies yang sama. Balik, siapa yang menciptakan? Tetap harus kita akui Tuhan kita. Jadi 6 juta tahun yang lalu itu ada leluhur simpanse dan manusia, asalnya satu. Anda mau buang ini? Tidak bisa. Bukti arkeologinya ada. Terus mau dia kemanain? Alkitab adalah buku 100%. Saya jadi sedih, makanya saya bingung beberapa hari ini. Kenapa? Karena ini pergumulan saya. Yang benar itu kayak gimana? Lanjut, 2,5 juta tahun yang lalu itu mulailah homo. Alias sempalan untuk menjadi manusia itu mulai muncul. Di mana? Di Afrika. Ada datanya, ada faktanya, ada. Wes, anggaplah nonton National Geographic. Setuju Bapak Ibu? Kemudian 2 juta tahun yang lalu, homo atau manusia itu mulai menyebar ke Eropa dan Asia. Pertanyaannya begini, waktu manusia ada, apakah dia berada di titik puncak rantai makanan? Manusia itu bukan apa-apa. Maksudnya manusia purba itu bukan apa-apa. Kalau mereka ketemu singa, menang mana? Jelas menang singa, dimakan. Ketemu buaya, selesai sama buaya. Tukaran sama gorila, kalah sama gorila. Oke, jadi kita bukan berada di puncak rantai makanan. Kita nggak ngomongin sekarang, ini yang nanti kita akan tuju. Kalau sekarang betul, ketemu singa kita selesaikan, ketemu harimau kita beresin, ketemu jerapah disiset, apalagi ketemu babi, betul? Wah enak wis.
Pak Andri ditunggu satenya. Baik, lanjut. Jadi pertama manusia 2,5 juta tahun yang lalu ada dan ada di Afrika. Kemudian mulai menyebar ke Eropa dan Asia. Terus kemudian 500 ribu tahun yang lalu Neandertal muncul. Ini alias sudah berevolusi lagi. Dari Homo muncullah Neandertal. Terus kemudian di 300 ribu tahun yang lalu dipergunakanlah api untuk keperluan sehari-hari. Ini sekali lagi ada faktanya, ada bukti arkeologisnya. Gini, singa mereka mengembangkan otot, betul? Singa cuman bisa bertarung menggunakan alatnya. Bedakan pada saat adanya api. Manusia bisa menguasai di luar dari apa yang dia punya. Dengan api, manusia itu berani enggak ngelawan singa dengan adanya api? Jadi berani. Kalau manusia mau menguasai hutan, manusia zaman itu ketika mau menguasai hutan, caranya gimana? Pakai api, apinya dibakar, di tengah-tengahnya ada hewan, hewannya dimakan. Jadi pentingkah penggunaan api? Penting, tapi saya akan nanti detailkan. Lanjut, 200 ribu tahun yang lalu mulai muncul banyak Homo sapien di tempat lain. Anda mungkin kenal Pithecanthropus erectus, manusia berdiri pertama kali. Terus kemudian ada Homo Luzon, itu yang ada di Filipina. Di Indonesia ada namanya Homo wajakensis florensis. Itu manusia-manusia kecil hobbit. Yang konon katanya hobbit. Nah, terus kemudian terakhir kita akan berbicara tentang kejadian 70 ribu tahun yang lalu yang merupakan revolusi kognitif pertama. Oke, sampai di sini saya berbicara. Tolong disabari ya. Oh, posnya Pak Menlu ini ngomong apa? Sabar ya. Kok khotbahnya judulnya aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman, tapi kok membahasnya terlalu jauh. Tidak apa-apa, kita nikmati. Baik, sebagai gambaran kita lihat bahwa 6 juta tahun yang lalu itu yang sisi sebelah garis ini. Di sisi ini kan ibarat pohon nih, ya itu kan ada satu cabang yang tiba-tiba berpisah, menyebar. Nah, terus kemudian lanjut di 2,5 juta tahun yang lalu ada tulisan Homo di situ tipis. Nah, itulah cikal bakal manusia purba. Oke. Yang perlu kita bahas, lanjut slide selanjutnya, yang saya mau bahas begini. Evolusi ini kan proses yang panjang. Tujuannya apa evolusi ini? Misal gini, anggaplah Anda tahu gini, lutung, kera berekor. Dia ini apa yang dia evolusikan, apa yang dia kembangkan? Ternyata dia mengembangkan, tujuannya adalah supaya dia itu bisa menguasai dia bukan puncak rantai makanan, jadi dia harus bertahan dari harimau. Caranya bagaimana? Dia harus menguasai pepohonan, dia harus berada di pohon. Kalau supaya di pohon, maka dia harus mengevolusikan diri untuk bagaimana mencengkram ranting dahan. Betul? Masuk akal ya? Bagi yang anak-anak muda masuk akal yang saya sampaikan. Terus kemudian supaya dia bisa bergelantungan, otomatis dia mengembangkan ekor. Supaya ekornya bisa mengait ke dahan dan dia bisa swing bergelantung kiri dan kanan. Tapi kalau manusia, apa yang dievolusikan? Ternyata evolusi yang dilakukan oleh manusia itu dua hal. Yang pertama, dia berusaha untuk dari jongkok, berjalan tidak lurus, menjadi lurus, berdiri tegak. Dan yang kedua, kemampuan otaknya yang akan dia kembangkan. Bapak Ibu, saya mau tanya, iya ini makanya saya ngomong ini kayak nonton Nat Geo. Hewan apa yang immortal, tidak bisa mati? Yang dari dulu sampai sekarang itu ada. Ilmu pengetahuan nih, namanya ubur-ubur. Tapi tahu enggak, ubur-ubur itu tidak punya otak.
Tujuan saya menyampaikan ini apa? Lihat, manusia ini ngapain repot-repot mengembangkan otak? Kenapa? Karena kalau mau sekedar cuman menjadi berumur panjang, tidak perlu pakai otak, jadi ubur-ubur selesai. Paham ya maksud saya ya? Nangkep ya kira-kira? Konsekuensi dari manusia mengembangkan otak, itu energi yang tinggi. Otak ini besarnya 8%, tapi konsumsi energinya itu 25%. Jadi Anda makan, Anda mikir enggak mikir, itu 25% itu dimakan sama otak. Lain kalau hewan, singa, dia mengembangkan bodinya untuk mencari makanan. Jadi energinya habis di mana? Otaknya singa jauh lebih kecil dari kita. Ngapain dia? Karena dia berusaha untuk mencari buruan. Singa itu enggak pernah punya pemikiran untuk, aku tak bekerja dengan banyak orang, dengan banyak singa yang lain, paling bekerja sama kumpulannya antara 12 orang. Tapi dia tidak pernah memikirkan untuk bagaimana, yuk saya nangkep kelinci, kelincinya tak taruh, kelincinya tak kembang biakan, nanti saya makan. Tidak pernah kan, kelinci adalah makan ya makan, selesai. Sementara manusia dibekali dengan kemampuan kayak begitu. Ini adalah cerita kira-kira 2,5 juta tahun yang lalu, manusia berusaha untuk mengembangkan otaknya dan dia berdiri tegak. Supaya apa? Dia bertahan hidup. Kalau dia bisa melihat dari jauh, maka dia bisa mengantisipasi kondisi keamanannya. Oke. Next slide. Ini adalah kira-kira perjalanannya. Jadi antara 2 juta tahun yang lalu sampai 500.000 tahun yang lalu, manusia itu mulai menyebar. Sampai masuk ke ada yang di Flores, sampai ada yang di Australia. Oke, lanjut. Apa sih Pak Melu mau ngomong apa? Nanti dulu, sabar. Dan akhirnya kita juga ditambah dengan mengenal api. Mengapa? Karena hewan itu tidak membuat api, cuman manusia yang mengembangkan kemampuan untuk membuat api. Kenapa? Karena api ini sangat berguna. Dia bisa melakukan penerangan, menjadikan kehangatan, keamanan, konsumsi. Kalau makanan itu tidak dimasak, maka yang bisa dimakan itu sangat sedikit. Tapi dengan adanya api, maka kita bisa merasakan makan itu lebih empuk. Betul Bapak Ibu? Jenis yang dimakan bisa semakin banyak. Terus kemudian cita rasanya semakin enak. Mending makan mana? Babi mentah atau babi panggang? Kan begitu kira-kira. Nangkep ya? Terus kemudian dari sini tetap saja ini perjuangan manusia supaya dia nanti bisa menjadi puncak rantai makanan. Ini ceritanya kira-kira baru berapa juta tahun? Sekitar 2 juta tahun. Betul? Bapak Ibu, supaya harimau itu bisa menjadi puncak rantai makanan, dia butuh lebih kurang 40 juta, 50 juta. Manusia cukup 2 juta tahun, dia ketemu api, dia menjadi puncak rantai makanan, menguasai semuanya. Tapi, saya lanjutkan dulu aja. Jadi, kita terus kemudian setelah kita menemukan api, barulah 200.000 tahun yang lalu, Homo sapien pertama yang muncul. Ini leluhur kita benar-benar 200.000 tahun yang lalu muncul. Terus kemudian yang pendeta ngomel, Pak katanya Alkitab itu usianya berapa? 6.000 tahun. Lah ini 200.000 tahun. Yang benar yang mana? Lanjut. 70.000 tahun yang lalu mereka mulai menyebar. Kenapa? Karena ada yang namanya revolusi kognitif. Di mana? Apa sih revolusi kognitif? Tadi ada otak, betul? Otaknya mau dikembangkan. Akhirnya ketemu satu titik yang namanya perkembangan otak yang pertama, revolusi kognitif. Apa tuh? Yaitu manusia mulai bisa ngomong, berkomunikasi. Pertanyaannya begini, hewan itu bisa berkomunikasi enggak Bapak Ibu? Bisa?
Semut bisa berkomunikasi? Bisa. Komunikasinya semut itu cuma membicarakan dua hal. Di sana ada makanan, di sana ada bahaya. Tidak pernah mereka berbicara, kamu tahu enggak, semut yang itu selingkuh. Sama semut yang ini, enggak ada. Betul Bapak Ibu? Pembicaraan mereka cuma ada dua. Semua hewan, pembicaraannya cuma ada dua. Yang pertama adalah makanan di sana, warung sing enak di sebelah sana. Oh enggak ya. Yang ada makanan di sana, kemudian yang kedua ada bahaya di sana. Monyet bisa berkomunikasi? Bisa, pembicaraannya dua. Singa bisa berkomunikasi? Pembicaraannya dua. Semua hewan yang lain, dua hal. Mencari nikmat, mencari makanan. Atau yang kedua, menghindari sengsara. Jangan sampai mati cepat dimakan hewan lain. Oke? Tapi, kalau manusia, komunikasinya bagaimana? Sabar, nanti akan masuk ke sana. Sekilas saya akan lanjutkan, dari 7.000 tahun yang lalu, manusia mulai bertutur kata, dampaknya adalah, kok bisa dampak Pak? Homo sapien mencapai Australia, megafauna di sana punah. Lihat ya, manusia itu pada dasarnya baik atau tidak. Ini faktanya kayak begini. Begitu, saya boleh mundur 2 slide sebelumnya. Begitu manusia dari Afrika melancong berjalan-jalan, pada akhirnya sampai ke Australia, hewan di sana yang besar-besar punah. Terus kemudian geser lagi, intinya begini, dimanapun manusia sampai, hewan di sana punah. Sama persis enggak kayak masa sekarang? Supaya benar ya, supaya yakin. Ya Mima, sudah ditampilkan. Saya tolong dibuka WhatsApp-nya. Ini sekaligus saya demo ya Bapak Ibu ya. Yang saya sampaikan benar atau enggak, yuk kita lihat sama-sama. Sudah dibuka? Ini oke. Nanti saya bacakan sedikit ya. Hewan di Australia yang punah 50.000 tahun yang lalu. Dus. Kok enggak masuk ya? Nah itu. Tulisannya bisa dibesarin sedikit. Oke, turunin. Hewan-hewan yang punah di Australia sekitar 45.000 tahun yang lalu dikenal sebagai megafauna. Mereka termasuk marsupial raksasa dan seterusnya. Turun, penyebab kepunahan. Menurut penelitian, kepunahan megafauna ini disebabkan oleh ulah, bukan perubahan iklim. Loh, ngeri enggak manusia ini? Dari sononya adalah makhluk pengacau namanya Homo sapiens. Oke? 16.000 tahun yang lalu, hewan-hewan apa nih? Monggo nanti diklik. Tujuan saya mendemokan ini gimana sih? Bapak Ibu, anak-anak Anda itu sekarang ngurusinya sama Meta, sama AI. Ya, Anda itu enggak nyari informasinya itu bukan lagi katanya. Bukan berdasarkan iman Bapak Ibunya, terus anak Anda percaya bahwa Tuhan menciptakan manusia 6.000 tahun yang lalu. Enggak loh. Tolong jangan mereka dikerdilkan, jangan Milena, Grace, Michael termasuk lah. Dikerdilkan supaya percaya Alkitab bongkoan. Enggak bisa. Saya sedih loh menyampaikan ini. Kenapa? Karena artinya pola pikir saya yang dulu itu harus saya bongkar. Oke, saya lanjutkan. Lebih jengkelin, ingat ya, manusia itu gini, kalau kita ngelihat harimau,
spesifik gini, macan. Macan itu ada berapa spesies kira-kira? Pak Tri, ada macan yang dikenal namanya macan apa? Macan kumbang, warnanya hitam. Macan tutul, Loren, betul. Terus mari kita ada harimau, ada macan ini, banyak macam ya. Ibarat begitu Bapak Ibu, manusia ini dulu ada banyak. Tapi dengan adanya Homo sapiens, semuanya diselesaikan, dibunuh. Nah, jadi 30.000 tahun yang lalu hanya tersisa Homo sapiens saja. Homo yang lain punah. Yang mana aja, 16.000 tahun yang lalu Homo sapiens sampai ke Amerika sama, di sana dihabisi, megafauna di sana punah. Sesamanya juga, bukan sesamanya ya, sejenisnya dibunuh. Mana aja? Yuk lanjut slide berikutnya. Jadi di sini loh, yang atas itu ada angka tulisan 3 MYA, million years ago. Jadi mulai 1 miliar ke belakang ini ada semua. Tapi sisanya adalah cuman boleh dicarikan tulisan Homo sapiens. Nah paling bawah. Yang lain itu, setong 2 telok 4 5 6 petok bulu 10 11 habis. Oke? Mengapa hal ini bisa terjadi? Murni karena terjadinya revolusi kognitif. Monggo dibuka. Revolusi kognitif adalah bagaimana dengan menggunakan otaknya manusia itu berubah. Mengembangkan kemampuan otaknya untuk menciptakan sesuatu yang baru. Bahkan sifatnya destruktif, terserah. Pokoknya saya punya kemampuan yang luar biasa. Apa sih pentingnya komunikasi? Hewan kan juga berkomunikasi. Saya tadi sudah dului, ingat ya, hewan ini komunikasinya cuma 2, fight atau flight, mencari nikmat, menghindari sengsara. Oke? Dengan bahasa pada hewan ini kaku dan terbatas. Kita itu, lanjut, komunikasi yang kita lakukan itu bahasa manusia itu sangat luas Bapak Ibu. Ada A, itu sudah bisa berarti berbeda, betul? Kita ngomong bahasa Mandarin. Terus kemudian, wong Jawa, itu ngomongi ono ngoko, ono basa kasar, ono bahasa kromo inggil, betul? Luwes banget. Di mana tingkat bahasanya itu bisa menjelaskan segala sesuatunya seperti layaknya saya mengajar Bapak Ibu. Padahal omongan saya ke Bapak Ibu, ini penting enggak? Enggak penting. Mengapa? Karena saya ngomong di sini tidak menjadikan Pak Tri kenyang. Betul. Ingat, manusia itu tetap pada dasarnya adalah hewan cerdas, di mana tujuan hidupnya cuma 2, mencari nikmat, menghindari sengsara, fight atau flight. Oke? Saya ngomong di sini, apakah Pak Kosan menjadi aman, maksudnya kenyang? Enggak. Apakah saya menceritakan bagaimana mencari makanan? Enggak. Itu urusan pribadi masing-masing. Tapi keunggulan bahasa kita, itu jadinya kita itu bisa menggosip. Menggosip ini kan untuk urusan yang tidak perlu, tidak penting. Tapi butuh enggak? Karena dengan adanya gosip, itu bisa membentuk kawan dan lawan. Bisa menimbulkan persatuan dan perpecahan. Ini penting Bapak Ibu. Mengapa demikian? Oke, mengapa demikian? Karena dengan komunikasi, lanjut ke slide yang berikutnya, ini kita ngomong komunikasi purba dulu ya. Kita bisa mencari makanan lewat sana. Kita bisa membagikan share ilmu pengetahuan yang kita punya. Bagaimana sih caranya membentuk pisau? Dengan demikian, secara kolektif membentuk roda untuk transportasi. Jadi secara kolektif dengan adanya tutur kata, bahasa, manusia itu semakin mampu untuk bertahan hidup. Mengapa? Karena berbagi pengetahuan itu. Sekalipun ada perpecahan, tapi tujuannya kalau itu saudaraku, anakku, temanku, aku akan bantu. Tetap konsepnya seperti itu. Cuman batasannya adalah
Pak Abed, di handphonenya, phone kontaknya ada berapa? Ribuan. Tapi Pak Abed telepon berapa individu aja? Tidak lebih dari 150. Betul Bapak Ibu? Anda punya phone kontak ribuan, betul? Gak karu-karuan wis di sini, kayak tukang sampah, tukang sayur, sampai teleponnya Pak David, Pak Tony, kalau butuh apa-apa, saya telepon beliau, betul? Oke. Jadi interaksi ini adalah terbatas kepada 150 sampai 150 individu. Ini tidak beda dengan hewan, masih tetap sama. Jadi saya ingin menekankan gini, hewan pun berevolusi untuk berkomunikasi, manusia juga sama, tapi tingkat komunikasinya itu masih terbatas di angka 50 sampai 150. Gimana? Jadi PR-nya begini, bagaimana kok sekarang ini manusia itu bisa bekerja sama dalam skala masif. Nanti kita lihat sama-sama. Serunya di sana. Yuk, saya jelaskan dulu. Jadi yang penting dengan adanya komunikasi ini, maka manusia nanti mereka akan berperilaku sebagai pemburu pengumpul dulu. Jadi ini cerita masih di angka sekitar 70.000 tahun sampai dengan sebelum 12.000 tahun. Di mana mereka ini masih berburu, nomaden, berburu dan mengumpul. Tidak punya rumah. Kenapa? Hal ini loh pada akhirnya karena mereka berburu mengakibatkan yang berikutnya perburuan besar-besaran. Jadi diangkain di masa ini memungkinkan untuk punahnya, lanjut slide berikutnya, hewan-hewan besar. Megafauna di mana-mana habis, ini ceritanya. Dan kemudian sekarang PR-nya adalah bagaimana menembus 50 atau slide selanjutnya sampai 150 individu. Kita butuh yang namanya, tetap dasarnya apa? Jangan lupa revolusi kognitif yang pertama adalah berbicara tentang bagaimana manusia menemukan yang namanya komunikasi. Nangkep Bapak Ibu? Halo? Tapi dengan komunikasi ini akhirnya manusia itu ngomong hal yang aneh-aneh. Hal yang aneh-aneh itu apa? Kalau bayangkan kita ini berada dalam masa yang lampau. Kalau gunung Ijen itu meletus, kita ngomongnya apa? Penunggunya marah. Betul Bapak Ibu? Betul. Sekarang saya tanya, penunggunya itu ada beneran enggak? Ada yang pernah ketemu penunggunya? Paling nganter kita ketemu Mbah Marijannya sana. Betul. Tapi penunggunya gunung, kita akan ngomong bahwa di sini dewanya marah sama kita. Makanya kita akan dihukum letusan gunung. Kita ke pantai selatan datang tsunami. Kita tidak akan pernah membicarakan, orang zaman purba itu ngomong, aduh penunggu laut itu marah. Sehingga kita perlu ngasih sesajen. Jadi dengan kita bergosip, menemukan mitos, membentuk dewa-dewa imajiner, animisme, dinamisme, bermula dari ngomong. Kita berkumpul menjadi individu yang lebih besar. Tidak percaya, yuk nanti kita lebih lanjut ya. Maksudnya gini, sekarang ada gunung yang marah, laut yang bergelora, pohon yang angker. Sehingga nanti akan memunculkan, waduh ini piye caranya supaya kita tidak sampai dihukum. Muncullah orang yang kita tokohkan. Baca ada dukun. Di mana dukun ini ngapain? Dia berusaha mendampaikan kita dengan para penunggu, para penghuni. Jadi manusia ini mulai berkumpul, mereka bekerja bersama-sama, mulai bisa tembus 150 ini. Sekarang gini, ada enggak kira-kira monyet yang bisa ngomong ngumpul bahwa nanti ada surga yang isinya pisang, gitu ada enggak? Itu terjadi pada siapa? Manusia saja. Dan yang lebih jengkelin ya,
jengkelin, akhirnya kita percaya pada yang namanya realitas intersubjektif. Pak David pernah jelasin toh ya? Masih ingat apakah realitas intersubjektif? Nanti akan saya bahas lebih lanjut. Intinya begini, Indonesia itu lahirnya kapan? Anda bisa megang Indonesia? Indonesia adalah suatu entitas yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945, betul? Saya tanya, lahirnya jam berapa? 10 pagi, setuju? Artinya pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 8 pagi Indonesia sudah ada atau belum? Sekarang saya tanya, wujudnya Indonesia itu lahir itu apa? Kita itu sekedar berkumpul di sini, tiba-tiba disuruh percaya bahwa kita berada di Indonesia. Betul? Anda nangkep enggak? Supaya ini bisa menjelaskan, supaya Anda bisa ngeh. Kita itu dipaksa untuk mempercayai satu entitas yang sebenarnya kita cuma bersepakat bahwa itu ada. Oke, saya jelaskan gini. Saya punya perusahaan, namanya R. Perusahaan R ini kira-kira kalau mau ngutang, boleh enggak? Kalau ngutang, yang diserang siapanya? Kalau sampai nggak bayar? R-nya atau sayanya? R-nya, betul ya? Perusahaan ini, Bapak Ibu, kalau dia misalkan dia berhutang nggak bayar, yang dituntut R. Kalau misalkan saya mati, saya owner nih, saya mati, apakah R tetap ada? Tetap ada? Ada. Sekarang saya mau tanya, R itu opo? Itu kan Anda, bank kok bisa percaya adanya R? Semata-mata karena ada aktenya, Pak. Oke, saya tanya ya, akte itu mantra zaman sekarang untuk menghidupkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kita sepakat bahwa perusahaan R ini ada karena ada akte notarisnya. Akte notaris itu adalah sekumpulan mantra, iya Pak ya? Anda nangkep enggak ya? Saya takut Anda ini, ya nanti Pak David bantu saya lah. Jadi kita itu intinya mulai percaya sesuatu yang aneh-aneh, bahkan cenderung untuk dilebih-lebihkan. Mengapa demikian? Nanti sampai masuk ke bagian agama. Tapi manusia pada akhirnya dari individu 50-150 dengan adanya mulai percaya gunung itu punya arwah, laut itu punya penunggu, maka manusia itu bisa bekerja sama, berkumpul bersama-sama, sampai pada akhirnya manusia itu merasa hewan-hewan, buruan saya mulai habis. Tadi kan buruan dengan hewan-hewan habis, maka manusia masuk ke dalam revolusi kognitif yang kedua, yang namanya revolusi pertanian, agraria. Dari nyari hewannya sudah habis, lanjut dijelaskan di slide berikutnya. Maka dan Homo sapiens mulai banyak, manusia itu mulai merenung, lagi-lagi aktivitas otak, manusia mulai merenung, setelah merenung dia melihat pergantian musim, pergantian bulan, dan dia merasa, oh kok lebih baik saya ini menetap daripada saya keliling-keliling enggak karu-karuan. Akhirnya manusia mulai mencari sumber air dan tanah yang subur. Tetapi yang dicari adalah sumber air dan tanah yang subur di mana dewa-dewanya itu tidak suka marah. Kalau dewa-dewa di sungai, di laut, di gunung ini suka marah, maka orang tidak tinggal di sana. Atau paling enggak ada orang yang memiliki kedekatan dengan si gunung, si laut, si lembah, supaya bisa mendamaikan, hasil panennya bagus terus. Ini aktivitas zaman sekarang Bapak Ibu, Anda tahu sendiri ya bagaimana kita harus melarung kepala kerbau untuk memberikan sesajen. Sama enggak dengan perilaku manusia purba? Sama. Oke, manusia berikutnya juga melakukan proses domestifikasi. Mulai bertanam, punya ladang, punya hewan peliharaan sapi kerbau. Dan jumlah Homo sapiens semakin banyak.
Oke, ini cerita sampai dengan revolusi agraris. Anda tidak percaya Bapak Ibu, tidak mungkin, fakta sejarahnya ada, bukti arkeologisnya ada. Lanjut. Sampai pada akhirnya muncullah imperium pertama. Pada masa 1200 tahun yang lalu dengan adanya pertanian, mulai ada tatanan susunan di mana kepala suku itu diutamakan, iya atau iya? Penunggu, kepala suku Sungai Gangga misalkan, di mana di situ ada pertanian. Terus kemudian kepala suku Sungai Eufrat dan Tigris, kerjanya paling sedikit, punya anak, anaknya di nomor 1 kan enggak kira-kira? Betul, jadi zaman feodal. Akhirnya ketika peradaban ini sudah semakin besar, muncullah yang namanya mitos tentang kerajaan. Sama kayak Indonesia yang saya tadi cerita. Indonesia itu apa? Entitas yang kita percaya bersama. Suatu objek yang kita percaya bersama-sama bahwa itu benar-benar ada. Padahal itu adanya di mana? Di angan-angan setiap manusia. Di mana Anda tidak bisa mundur. Saya pernah bercerita tentang social conformity. Anda masih ingat? Oke? Semoga Anda masih ingat. Jadi, di sini Bapak Ibu, saya bacakan sargon dari Akadia. Ini adalah imperium pertama, kerajaan yang multi etnis pertama. Ini ada fakta sejarahnya. Di mana? Lihat ya. Dikenal sebagai Sargon Agung adalah salah satu tokoh dalam catatan sejarah yang membentuk sebuah kekaisaran atau negara multi etnis. Kekaisarannya mencakup tanah antara Sungai Tigris dan Sungai. Apa bedanya sama perjanjian lama kita? Kenapa kok enggak Sungai Gangga sama Sungai Yangtze? Kenapa enggak Sungai Huangho, Bengawan Solo sama Sungai Citarum? Enggak, satu kata. Maksudnya dua tempat yang sama. Kenapa Sungai Eufrat dan Sungai Tigris? Nangkep Bapak Ibu, ternyata balik. Orang itu, manusia homo sapiens itu butuh revolusi kognitifnya untuk percaya hal-hal yang aneh-aneh. Dibuka AI-nya lagi. Dari sini Bapak Ibu, Anda akhirnya tahu bahwa kejadian 1 sampai 11 yang dimaksud sama Pak David itu benar-benar kejadian mitos. Mohon maaf. Kenapa? Kenapa? Nah, baru buka. Ya, Mima. Ini supaya saya tidak salah ya, saya mendingan kan tanya AI, kalau dia jawab, akhirnya kita tahu sama-sama. @meta.ai, manusia, fosil manusia tertinggi. Dia jawab bahwa fosil manusia tertinggi itu tingginya sekitar berapa? Memiliki tinggi sekitar 3-4 meter dan berat sekitar 1-2 ton. Tapi ini Gigantropus, ini masa yang lebih lama lagi, bukan manusia modern. Tingginya berapa? 3-4 meter, manusia tertinggi. Betul, fakta sejarah. Michael, Michael, kamu mau ngelawan ini? Sains dulu ini. Oke, sekarang saya mau tanya, @meta.ai, berapakah tinggi dari Adam? Naikkan dikit. Berapa tingginya? Perkiraan tinggi. 27 sampai 30 meter. Anda dipaksa untuk mengerti, mengakui Adam itu tingginya 30 meter. Luar biasa enggak? Mitos atau fakta?
Lagi ya? Mau enggak? Mau enggak? Fakta yang aneh-aneh kayak begini. Saya seneng bedah yang kayak begini nih. Makanya uteke waneh nek ngajar ya waneh wis. Embu gak dipakai ya gak apa-apa Pak. Hati saya lebih tenang Pak. Data meta, sebentar ya, saya tak ketikkan. Data arkeologis. Bapak Ibu maaf ya, ini bukan saya yang ngomong loh ya. Saya cuma ngetik-ngetik terus kemudian muncul. Ini Pak Adi sudah mengingatkan saya, awas. Ya saya ngomong awas. Data arkeologis umur manusia. Data arkeologis meningkat seiring waktu adalah sekitar 30 sampai 40. Naik lagi dong. Naik lagi. Namun beberapa penemuan arkeologis menunjukkan bahwa ada manusia yang hidup hingga 100 tahun. Tapi mohon maaf, Anda dan saya kenalnya, Adam umurnya 930 tahun. Terus gimana? Mau dibakar Alkitab? Tidak mungkin. Sementara, Mil, mau percaya yang mana? Manusia 900 tahun atau manusia 100 tahun? Ini ngomong apa nih? Lihat ya bagian bawah, relative dating, membandingkan lapisan tanah untuk menentukan umur relatif suatu benda berbeda. Terus absolute dating, terus kemudian ada karbon dating, mengukur jumlah karbon 14 dan karbon 12. Ini tidak bisa didebat Bapak Ibu. Terus mari gitu Anda mau ngomong bahwa Adam usianya 900, Metusalah yang umurnya paling panjang 900 sekian tahun. Terus kemudian Henok 400 tahun. Ini itu usianya 900 800 tahun. Sampai pada akhirnya manusia cuma berusia 120 tahun. Terus terakhir kita ngomongin bahwa usia manusia itu kayak Senin sampai Minggu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Maksimum 70 tahun. Terus Anda mau ngomong apa kayak begini ditanyain anak-anak Anda? Paham? Sampai sini kegelisahan saya. Dengan demikian mari kita memahami bahwa ini semua adalah proses dari revolusi kognitif untuk kita percaya kepada suatu objek yang tidak real dan dibesar-besarkan. Maaf Pak David, nanti Pak David mungkin mengulang ini lebih lanjut. Oke, lanjut. Saya kenalkan lebih lanjut tentang realitas intersubjektif supaya bisa menembus 50 sampai 150. Dibuka slide-nya. Lanjut. Kita harus percaya kepada keberadaan eksistensi sesuatu yang tidak real, yaitu keagamaan, negaraan, perusahaan, dan uang. Saya kasih contoh yang sederhana. Anda tahu duit yang gambarnya Benjamin Franklin? $100, nilainya lebih kurang 1,6 juta. Ketemu di Afghanistan, orang Afghanistan yang benci kepada Amerika, dikasih uang Benjamin Franklin, diterima atau dibuang? Kenapa diterima? Karena bersama-sama kita di seluruh dunia ini percaya bahwa kalau saya bawa itu, saya bawa ke tempatnya Pak Abed, dikasih ayam 1 karung. Saya bawa uang ini ke tempatnya Pak Andre, tuker onderdil, dapat banyak. Betul Bapak Ibu? Itu apa sebenarnya? Cuman selembar kertas yang kita percaya bersama-sama bahwa katanya itu di backup dengan emas dan seterusnya. Dan maaf ya, ini kita percaya sebagai realitas. Padahal itu benar-benar segitu dia enggak tahu juga. Makanya jangan heran dengan fenomena yang terakhir-terakhir ini. Bitcoin, itu sudah enggak bisa mundur Bapak Ibu. Itu ada dan kita percaya. Anda percaya saham? Saham itu apa? Ada di situ dan kita enggak bisa ngotak-ngatik.
Oke, supaya lebih cepat ya, karena keterbatasan waktu saya tidak mau lebih dari 1 jam, nanti Anda tambah pusing. Lanjut, kemudian kita juga akan belajar tentang, tadi kan ngomong ribuan tahun, 12.000 tahun, ini ngomong tentang agama, sekitar 5.000 tahun sudah ada. Terus kemudian gini, ternyata akhirnya muncul yang namanya revolusi sains, 500 tahun. Lebih gila lagi, di revolusi yang ketiga ya, gini, kalau di masa feodal, kita percaya yang paling tinggi adalah raja. Raja punya kekuasaan mutlak. Kalau raja salah, Anda tegur enggak? Wah, ini negur raja. Wah, ini negur raja, taruhannya kepala. Nabi Nathan aja, saya yakin Nabi Nathan ketemu Daud, ngomong to the point enggak? Ngomongnya kan pakai perumpamaan. Betul enggak ngomongnya? Kalau misalkan ada begini, itu adalah kamu. Waduh, itu kan perumpamaan. Saya rasa mungkin juga Nabi Nathan itu ya wedi mau ngomong terus terang itu. Tapi pada akhirnya ketika 500 tahun yang lalu ini muncul revolusi sains. Anda tidak menolak ini memang kenyataan yang terjadi. Dengan adanya Martin Luther dan masa abad pencerahan bahwa bumi itu tidak bulat. Bumi itu tidak datar, tapi bumi itu bulat. Mari kita gali informasi sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya. Kita cari. Lebih lanjut, 200 tahun yang lalu kita mulai mengenal mesin uap. Kita membuat segala sesuatunya menggunakan mesin. Lebih lanjut, ini kan ngeri ya, 500 tahun, 200 tahun yang lalu, kita ngomong 100 tahun yang lalu, Perang Dunia Kedua meletus, muncul yang namanya transistor. Transistor itu apa sih? Ini komponen elektronik. Bayangkan Bapak Ibu, handphone ini transistornya ada berapa? Ribuan. Zaman dulu, satu transistor gede gede ya. Sementara yang di sebelah kanan itu satu begini, isinya miliaran transistor. Sehingga memungkinkan untuk terjadi sebuah keajaiban. Di tengah keramaian di tahun 90-an, di tengah keramaian orang bisa mendengarkan musik tanpa orang lain tahu. Zaman dulu itu aneh enggak? Aneh, Walkman. Kenyataannya ada Walkman. Oke, saya lanjut. Dan yang terakhir, sekarang kita lagi happening, baru saya praktekkan. Kita masuk reformasi. Revolusi kognitif yang ke-6, digital, lagi happening. Di mana terjadi revolusi teknologi informasi dan revolusi bioinformasi. Semuanya ini ada datanya. Anak Anda ngurusi ini, ke depan juga mereka harus mengerti tentang IT, AI. Terus Anda mau gimana mengkonekkan dengan Alkitabiah? Bingung ya? Bingung ya? Ya wis bingung, ya enggak apa-apa. Kita cari solusinya sama-sama. Waktu saya kurang 7 menit. Nutut enggak ya? Oke. Kita Bapak Ibu, dengan, Anda tahu negara yang paling bahagia di mana? Finlandia. Nomor berapa? Nomor 1, paling bahagia. Mengapa kok Finland itu dikategorikan sebagai, karena ini kita bercerita tentang revolusi kognitif ya, saya mau sampaikan ini. Karena ini menurut saya unik, menarik. Finlandia itu negara paling bahagia nomor 1. Kalau Indonesia itu dari 84 naik ke 80. Padahal kita sering kali posting, mangan rawon ambek sego pecel, kebahagiaan yang hakiki. Betul? Wah enak wes, itu enak. Apa definisi kebahagiaan? Kita harus bisa, zaman sekarang kita dituntut mengkuantifikasi, bisa menghitung. Bapak Ibu, kebahagiaan adalah begini. Kalau saya punya handphone nih, saya lagi makan di Roxy misalkan, handphone saya taruh, saya geser, lupa. Setengah jam lagi, handphone saya gimana? Jadi punyanya yang ngomong rezeki anak soleh. Betul? Kalau di Finland, kira-kira bagaimana? Saya taruh di sini, saya taruh di Jepang, ada orang yang ngambil?
Enggak. Mengapa demikian? Karena revolusi kognitif yang terjadi di sana. Maksudnya pola pikir, penanaman konsep yang di sana itu adalah mereka dibiasakan untuk dilatih. Saya ulangi ya. Mereka dilatih untuk tidak mengambil barang orang lain. Mereka dilatih untuk mengantri. Kalau di Indonesia bagaimana? Pernah enggak dilatih untuk mengantri? Wong tuane, ayo cepetan yo. Betul? Iya, itu nomor satu. Betul Bapak Ibu? Kita tidak bisa melatih, kita tidak pernah melatih. Sebenarnya apa bedanya orang Finland sama orang Indonesia? Mereka lebih kaya. Bukan itu. Tapi karena bedanya cuma satu. Mereka dilatih sejak dini untuk berdisiplin, melakukan, berlatih. Kalau di Indonesia tidak ada latihannya. Nah, yang lebih konyol lagi begini. Kita itu seringkali posting hal-hal yang sifatnya anak juara diposting, ya toh ya. Saya mengakui dosa kadang, anak saya juara saya seneng tak foto. Saya posting. Di Finland Anda menyaksikan begitu? Tidak ada. Oke. Dengan demikian kita konteksnya adalah kita terbiasa untuk mengizinkan orang lain mencampuri urusan kita. Iya apa iya? Enggak jujur. Oke, saya ulang ya. Nek misalkan Anda posting anak Anda juara, itu kepinginnya apa sih? Orang lain komen, wih hebat ya anaknya juara. Betul enggak? Betul enggak? Anda habis lagi liburan ke Australia, foto, posting. Anda kan seolah-olah sebenarnya ngomong, wih hebat ya lagi di Australia, lagi di Jepang, musim gugur, bagus bunganya. Kan ingin dikomentari loh. Anda mengizinkan orang lain untuk mencampuri hubungan Anda. Anda tahu wujud jangka panjangnya gimana? Lucunya orang Indonesia. Orang Indonesia itu bisa bersatu padu sesuai dengan Homo sapiens, betul? Untuk menyerang satu pribadi yang dia tidak kenal, menjelek-jelekkan, bekerja sama. Luar biasa enggak? Ada orang nabrak dar. Kejadian anjing pudel itu. Pak Pudel itu masih ingat? Dar. Anda enggak tahu ada yang komentar. Wah, itu adalah ya itu hebatnya netizen Indonesia toh. Wah, itu adalah punya bisnis hiburan malam dan seterusnya. Di Finland ada enggak kayak begitu? Oke, lagi supaya kita itu dengan saya bercerita tentang revolusi kognitif ini, kita bisa mengambil sesuatu yang penting untuk kita bisa terapkan. Sebelum saya sampai kesimpulan, Pak Andoko jangan khawatir ya, ayatnya nanti saya yang bacakan. Terakhirnya ada kok, karena kan di gereja ini Pak, tidak enak kalau tidak ngomongin ayat. Oke, lagi, kalau misalkan kita, nah ini misalkan Mil anak saya, Mil ini tiba-tiba jam 11 malam tidak pulang, saya bingung enggak? Kalau di Indonesia, pasti bingung. Kalau di Finland, komunitas saya pasti ikut menjaga anak saya. Aman? Itu bahagia bagi mereka. Orang Finland itu kalau ditanyain, kamu tahu enggak kalau itu negara paling bahagia? Oh enggak tahu ya, pokoknya saya enggak tahu, enggak ngerosok. Nangkep ya? Tapi kalau kita berani mengubah pola pikir untuk mendidik dengan tepat, mengajarkan tentang konsekuensi dan dilatih, kita akan menjadi negara yang baik. Oke, saya lanjutkan supaya cepat. Waktu saya tidak lama. Oke, hal penting. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ngelihat sebenarnya evolusi manusia itu dengan 200.000 tahun, mulai dari adanya Homo sapiens sampai sekarang, itu revolusi yang tidak layak. Kenapa? Karena kita tidak matang. Gini, ketika lotong sudah mulai bergelantungan, dia benar-benar kesulitan untuk bisa, maaf suara saya terlalu kencang. Dia benar-benar meninggalkan kemampuannya untuk berjalan secara cepat di tanah. Kenapa? Karena dia punya kemampuan otot yang dikembangkan mengarah ke sana. Terus kemudian, bandingkan dengan gajah yang 28 juta tahun sampai kuda 50 juta tahun. Manusia itu cuma sekitar 200. Kalau kita ngomong yang lebih lanjut, itu paling banter cuma 6 juta tahun. Sehingga jejak-jejak evolusi kita itu masih terlihat.
aneh, konyol. Makanya yang saya cerita, gini, di masa yang lampau, Anda tahu pendeta itu, pemuka agama itu, kan kita percaya bersama-sama bahwa mereka punya kekuasaan untuk menyalurkan kuasa dari Tuhan kepada manusia, ya atau ya? Jadi mereka sebagai pengusir setan, pengajar guru, penyembuh. Penyembuh dalam hal apa? Obat. Jadi nek loro sawanen, pusing, diselesaikan sama pendeta. Tapi sekarang ketemu dokter bagaimana? Tapi praktek kayak begitu terjadi enggak? Makanya enggak heran keluarlah yang namanya garam rukyah. Anda cari yang ketawa, ya syukur Anda ngerti maksud saya. Oke. Sehingga pola pikir kita itu antara dulu yang sama sekarang, 200.000 tahun yang lalu sampai sekarang itu enggak banyak berubah. Lanjut, kita itu lebih banyak menggunakan sisi emosional kita daripada rasional kita. Dan yang dengan adanya emosional, kita lebih berpikir untuk mencari nikmat, menghindari sengsara, berhubungan dengan makan, pemenuhan jasmani, tapi kita tidak berpikir secara rasional, secara tepat dan presisi. Akibatnya Bapak Ibu, lanjut, ini yang terjadi. Apakah manusia menyukai kebenaran? Jawabannya tidak. Berdasarkan evolusi, otak manusia dirancang untuk mencari nikmat, menghindari sengsara. Sementara kebenaran itu menyakitkan alias tidak menikmat, alias menuju kesengsaraan. Orang itu mencari kepuasan, bukan kebenaran. Ini faktanya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, ini intinya di sini. Manusia itu mencari kepuasan, bukan kebenaran. Contohnya begini, saya misalkan ketemu orang ya ngomong, Yesus itu, ojo ngomong Tuhan Yesus lah, ajaran agamamu salah. Yang dilakukan sama orang apa? Ya wani bacoan, berani berkelahi. Ketimbang, kenapa kok kamu ngomong bahwa saya salah, agama saya salah, betul enggak? Padahal yang dibelanya apa? Sama-sama di awang-awang, tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Oke. Semoga mengerti. Saya baru di sini, saya akan kembali ke Alkitab. Apakah Yesus mengajarkan revolusi kognitif? Revolusi kognitif adalah berubah dari yang dulu menjadi yang sekarang. Bapak Ibu, saya tambah menggali, tambah saya senang. Kenapa? Karena di sini saya baru ngerti. Lihat ya, di zaman feodal ada yang ditinggikan, betul? Tapi Tuhan Yesus ngajarnya beda. Bedanya apa? Yang pertama, perintah yang terutama, Matius 22, 37 sampai 39. Pak Handoko mau baca? Dibuka aja. Sama dampak-dampaknya ya. Mohon maaf kalau kelamaan, saya selesaikan dalam waktu 5 menit. Matius 22 boleh dibukakan? Jawab Yesus kepadanya, ini perintah ya. Tuhan Yesus, yang penting kan begini, kita itu melakukan kehendaknya Tuhan Yesus, karena dia yang menjadi contoh. Apalagi ini adalah amanat terakhir dari Tuhan Yesus. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kita mengenal Tuhan kita. Yang kedua adalah, itulah yang hukum yang pertama. Dan yang kedua adalah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ada enggak guru, maha guru yang mengajarkan ini sebelum Yesus? Tidak ada. Dia mengajarkan, untungnya Tuhan Yesus mengajarkan revolusi kognitif buat kita. Terus kemudian dampaknya adalah kita ngerti bahwa Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa manusia. Siapa yang ditebus? Orang Arab, orang Aceh, orang siapapun. Sukunya, Israel, non-Israel, Yahudi, semua ditebus Tuhan Yesus. Di sini Tuhan Yesus berbicara tentang melebihi daripada zamannya. Yaitu apa? Bahwa semua manusia diciptakan sama dan setara. Setuju Bapak Ibu? Ini pengajaran yang luar biasa.
yang melebihi daripada apa yang diajarkan zamannya. Dan hasilnya adalah, tugas yang diberikan Tuhan Yesus buat kita. Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Oke, saya bacakan. Karena itu, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tolong 2 ayat ini dibukakan. Oke, yang bawah aja. Perintah Tuhan Yesus apa? Barusan saya ngomong, kasih lihat Tuhan Allah. Yang kedua adalah kasihilah sesama. Dampaknya adalah bagaimana? Kita akan mengasihi sesama, bahkan kita mengerti bahwa Tuhan Yesus itu menebus tidak cuma kita, tapi semua orang. Bapak Ibu, apa sih yang disebut dengan menyertai? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan apa? Yuk kita bongkar. Dalam waktu 3 menit saya akan selesaikan. Yang kita bongkar itu begini. Anda Tuhan Yesus itu Bapak Ibu sekarang ada enggak? Halo? Ada enggak Tuhan Yesus sekarang ini? Bukan di sana. Di antara kita ada enggak? Tuhan Yesus enggak ada. Secara fisik. Tapi ajarannya itu yang masuk ke dalam hati nurani. Betul enggak? Nangkep Bapak Ibu. Bagaimana kita harus mengasihi sesama. Ini kan yang bolak-balik diajarkan Pak David. Berlaku adil kepada sesama. Ini loh revolusi kognitif yang Tuhan ajarkan buat kita, di mana kita itu harus ngerti. Bukan Tuhan Yesus, arti dari ini, aku menyertai kamu senantiasa, artinya apa? Dia ajarannya ini loh yang harus kita bawa. Nek dulu orang lain itu berbuat jahat, melahirkan di sungai. Zaman dulu Bapak Ibu, Anda cek sendiri faktanya. Orang melahirkan di sungai, anaknya cacat, dia apain? Dia hanyutkan. Di zaman sekarang. Dengan Tuhan Yesus ngomong, aku mengasihi seluruh manusia, dosa dunia aku tebus. Kesetaraan. Bapak Ibu, perintah yang pertama di dalam kedokteran itu, jangan menyakiti sesama. Yang kedua, paling penting adalah bagaimana kita harus menjaga kehidupan. Ada penjahat masuk, dia apain? Dia habis bunuh orang. Penjahat nih, habis ditembak. Dokter tugasnya apa? Tidak boleh menyakiti. Yang kedua, walaupun dia jahat kayak gimana pun, orang ini harus diselamatkan. Tuhan Yesus itu salah apa Bapak Ibu? Dia mau disalib, dan setelah dia disalib, dia ngomong ini adalah untuk semua manusia, karena saya datang untuk menebus dosa manusia. Terus pertanyaan yang terakhir. Oke, slide yang terakhir sekali. Bapak Ibu, bukan, yang terakhir sekali, gambar Zeus, apakah Yesus akan menjadi seperti Zeus? Bapak Ibu, 2000 tahun yang lalu, kalau ada orang yang tidak menyembah Zeus, aneh atau tidak? Ayo kita teliti Bang, benar-benar. Kalau ada 2000 tahun yang lalu, di zaman Romawi berkuasa, di mana mereka menganut dewa-dewa, ada Aphrodite, ada Hermes, Dewa Hermes ya, bukan Tas dan kawan-kawan itu. Terus kemudian ada Zeus. Kalau ada orang yang tidak menyembah Zeus, tidak menyembah Apollo, aneh enggak? Aneh. Oke. Sekarang dengan adanya Yesus, apakah Yesus nanti akan diperlakukan seperti ini? Kita boleh dong punya asumsi bahwa anak kita 2000 tahun yang akan datang, 1000 tahun yang akan datang, mereka tidak akan percaya kepada Yesus? Halo? Kenapa? Karena ini dianggap sebagai tokoh mitologi. Anda nangkep pola pikir saya? Saya jawab ya, untungnya Tuhan dengan kemahakuasaannya, dia meletakkan persis Yesus di masa ketika tulisan mulai ada. Karena itu saya percaya mati-matian kalau Yesus itu ada. Kenapa? Karena kehidupannya tercatat, kematiannya tercatat, boleh diputarkan, kebangkitannya juga tercatat. Disaksikan oleh para murid, di mana para murid berani mati. Karena itu Bapak Ibu, Matius 28 ayat 20, yuk sama-sama.
dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yesus tok yang berani ngomong kayak begini. Dan ketahuilah, aku menyertai. Menyertai dalam wujud apa? Perintahnya kita lakukan. Sayangi sesama kita. Jangan lagi menyebar hoaks untuk menghancurkan kehidupan. Gosip dan lain sebagainya. Tuhan Yesus melarang. Ini Pak Tony, Pak David yang mengajarkan secara teliti. Secara detail. Amin Bapak Ibu. Bukan kehidupan fisik Tuhan Yesus. Bukan Yesus secara fisik yang ada. Enggak, tapi ajarannya dan bukti sosoknya. Bahwa dia mati dan dibangkitkan. Itu ada. Bukan mitos seperti halnya yang saya jelaskan tadi di awal. Tidak seperti perusahaan yang kita percaya ada, bukan seperti uang yang harus kita percaya secara bersama-sama bahwa itu bernilai. Enggak, memahami, mengerti Tuhan Yesus itu gampang. Gampangnya apa? Karena ini tokoh yang pernah ada, ajarannya jelas, perintahnya jelas. Amin. Mohon maaf kalau yang saya sampaikan rumit, nanti Pak David yang closing. Baik. Jangan kaget dengar khotbah tadi ya. Ini khotbah atau apa gitu ya kadang-kadang ya. Maklumin aja Pak Menlu ya. Tapi memang saya lepas. Dalam arti saya tidak pernah ngontrol Pak Menlu, tidak pernah ngatur Pak Menlu. Dan Pak Menlu mau khotbah apa, monggo silahkan. Tapi satu hal, saya butuh orang seperti dia. Dan saya tertolong dengan khotbah tadi, ya saya tertolong. Karena mau tidak mau memang khotbah tadi harus saya khotbahkan sebetulnya. Cuman saya nggak tahu harus mulai dari mana. Nah kok hari ini dia khotbahkan, ya monggo silahkan. Cuman saya mau kasih kenal Bapak Ibu. Saya lahir tahun 75. Pada saat saya lahir, barang atau teknologi paling modern saat itu, kalau nggak salah TV. Betul ya? Saya berarti sekarang umur, kalau 2025 anggap aja 50. TV ini sebentar lagi punah. Betul ya? Apalagi yang analog, itu sudah tidak ada sekarang. Betul ya? Begitu cepat. Sekarang muncul AI. Orang belajar sebetulnya tidak perlu Pak Guru. Tanya AI kamu bisa pinter kok. Apalagi urusan agama. Seminggu sekali ke gereja. Tapi setiap hari mereka main AI. Anak zaman sekarang. Kira-kira guru sekolah minggu didengerin enggak? Jangan-jangan 20 tahun, 50 tahun, atau ya enggak sampai 100 tahun, jangan-jangan agama itu punah. Dan ini enggak boleh terjadi. Gereja harus siap menghadapi tantangan zaman ini. Kalau kita enggak mau Yesus disebut dongeng oleh mereka, kita harus bisa menjelaskan Alkitab dengan cerdas, dengan logis. Ayo Bapak Ibu, terus belajar. Jangan menganggap diri sudah paling benar dan paling tahu kebenaran. Tidak. Kalau orang-orang, mohon maaf ya, yang usia 40 tahun ke atas, yang diajari cara beragama dengan mitos-mitos itu, sebentar lagi punah. Mohon maaf ya. Betul enggak? Usianya berapa? Paling banter 80 kan? Tapi anak-anak Anda yang akan Anda tinggalkan, apakah Anda rela hidup dalam tanpa pegangan, tanpa Tuhan? Itu tantangan pemuka agama, itu tantangan guru-guru, itu tantangan gembala-gembala. Apakah gereja ini siap? Saya katakan siap. Asal Anda mau belajar terus, siap. Apa yang dijelaskan Pak Menlu tadi tidak bertentangan dengan Alkitab. Meskipun banyak pendeta mengatakan bertentangan, tapi mindset, cara pikir itu harus bisa menjelaskan. Penciptaan 6 hari,
Para teolog tradisional mengatakan 6.000 tahun. Tidak, itu bisa-bisa 6 juta tahun atau 6 miliar tahun. Itu masa yang panjang. Loh, kan orang harus cerdas gitu loh. Bapak Ibu enggak usah khawatir, gereja kita siap. Asal Anda mau belajar, asal Anda mau mendengarkan. Saya lagi merancang sebetulnya teologi sistematika untuk menghadapi tantangan-tantangan ini sebetulnya. Sudah saya siapkan. Apa yang Pak Menlu baca ini, apa yang Pak Menlu jelaskan ini, bukunya sudah saya punya 5 tahun yang lalu. Sudah saya baca itu. Tapi Bapak Ibu tidak usah khawatir, khotbah malam ini tidak sesat. Itu tantangan yang ada, yang harus kita songsong. Kalau nggak kepingin anak-anak kita hilang, karena anak-anak kita dikit-dikit nanti tanya AI. Bapak Ibu, saya bersyukurnya Yohanes 1 ayat 1 tuh Alkitab mengatakan pada mulanya adalah firman, logos, dan firman itu Yesus. Yesuslah logos. Yesus menjelaskan logos. Yesus menjelaskan kebenaran firman. Bapak Ibu tahu kata logos dalam bahasa Yunaninya sebelum dipelintir sama gereja, sama sudut pandang Kristen, logos itu berasal dari kata logikos. Logos, logikos. Itu artinya selalu berlawanan dengan mitos. Jadi kalau Pak Menlu mengatakan apakah Yesus mitos? Bukan. Karena Yesus hadir untuk menentang yang mitos-mitos itu loh. Oh sahabat, tidak boleh kemana-mana. Tidak. Tuhan ingin kamu istirahat, itu logos. Sahabat tidak boleh kemana-mana, tidak boleh itu, tidak ilok, dosa. Tidak seperti itu. Sahabat untuk manusia, bukan manusia untuk sahabat. Logikos, logos, itu logis istilahnya. Selalu lawannya mitos. Saya tidak mau khotbah, cuman saya mau menjelaskan Bapak Ibu, apa yang dikhotbahkan Pak Menlu tadi, jangan dianggap tidak penting. Itu kenyataan yang kita hadapi. Anak-anak kita akan semakin kritis. Ini kok begini? Yunus kok tidak mati? Padahal segala sesuatu yang masuk ke lambung, kena asam lambung akan dicerna menjadi betul enggak? Lah kenapa Yunus tidak mati? Lah kalau guru agama, kalau guru sekolah minggu menjelaskan, itu mujizat, Anda ditolak pasti. Nah seperti itu, Anda harus menjelaskan. Yunus Bapak Ibu, itu sebetulnya mati. Makanya dikatakan, ada ayat mengatakan, dari dunia orang mati aku menjerit. Nah itu. Jadi dia mendapatkan kesempatan dibangkitkan. Makanya Yesus ngomong, angkatan ini tidak akan mendapat tanda selain tanda Yunus. Itu artinya dia mati, dia bangkit. Itu satu. Yang kedua, Anda tahu, kitab Yunus itu ditulis 400 tahun kemudian setelah Yunus mati. Yunus itu, kitab Yunus ditulis pada abad 4 sebelum Masehi. Yunusnya sendiri hidup kira-kira abad 8 sebelum Masehi. Jadi kitab Yunus adalah kitab mitos. Belum tentu juga Yunus ditelan ikan. Jadi jangan mengajarkan Yesus di perut ikan, ada mejanya baca Alkitab dan berdoa. Salah. Ayo mulai berpikir kritis. Amin. Itu. Saya harap guru-guru sekolah minggu belajar loh. Ya. Karena tantangan ke depan, seseorang harus tetap beriman. Agama boleh punah, tapi ketaatan kepada Tuhan nggak boleh punah. Itu tantangan kita. Jadi kita harus bisa menjelaskan dengan cerdas. Amin. Oke, silakan saya lanjutkan